PGNU Kecamatan Kute, dari jajaran Rois yang saya muliakan, Mustasyar PGNU Kute dan seluruh pengurus Tamfidiyah, mobil khusus Ketua Tamfidiyah Al-Ustaz Muhammad Hasan yang saya muliakan, dan seluruh pengurus MWC yang hadir, yang tak mampu saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh pengurus MWC, dan juga yang saya muliakan Ketua Ranting NU Kute Ustaz Ahmad Saidi, di mana beserta jajarannya ada beserta jajarannya. Saya lihat kepalanya barusan. Yang saya muliakan pengurus musola, pengurus sa'adah, pengurus majelis ta'lim Al-Muttaqin, yaitu Bapak Ali Rufidi, Bang Jul, dan pengurus majelis ta'lim Al-Ikhlas yang tak mampu saya sebutkan satu persatu, dan seluruh jemaah yang hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita masih dipertemukan oleh Allah di bulan Rajab tahun 1444 Hijriah. Ini nikmat yang luar biasa yang patut kita syukuri, dan tentunya umur yang Allah tambahkan untuk kita, panjangkan untuk kita, sehingga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbanyak bertakarub kepada Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus menambah amal soleh kita yang akan kita jadikan bekal untuk kembali ke hadirat Allah. Ini nikmat yang luar biasa yang harus kita syukuri. Oleh karena itu, maka jangan putus untuk terus membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 bulan yang memiliki rangkaian yang utuh. Apa itu diantaranya? Yang pertama adalah bulan Rajab, yang kedua bulan Sya'ban, dan yang ketiga adalah bulan Ramadan. Apa kata baginda Nabi? Inna Rajab, sesungguhnya bulan Rajab itu syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Kenapa bulan Rajab dikatakan bulannya Allah? Karena di bulan Rajab Allah tunjukkan keagungannya, sehingga beliau mi'rajkanlah baginda kanjeng Nabi oleh Allah. Ini bentuk keagungan Allah yang ditampakkan kepada kita. Kejadian yang luar biasa terjadi pada malam tanggal 27 Rajab yang terjadi kepada baginda kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda kanjeng Nabi melanjutkan, wa Sya'bana, sedangkan bulan Sya'ban syahri. Kata baginda Nabi, bulanku. Kenapa bulan Sya'ban dikatakan bulan baginda kanjeng Nabi Muhammad? Karena pada bulan Sya'ban kita diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan oleh Allah awal bulan Sya'ban untuk bersolawat kepada baginda kanjeng Nabi Muhammad.
Makanya di dalam bulan Sya'ban itu ada yang namanya Nisfus Sya'ban, pertengahan di bulan Sya'ban. Para ulama berpendapat bahwa pada pertengahan bulan Sya'ban malaikat itu menghaturkan seluruh perbuatan kita selama 1 tahun. Catatan kita yang kita lakukan baik dan buruk oleh malaikat dihaturkan kepada Allah itu pada nisfus Sya'ban. Makanya pada pertengahan bulan ulama-ulama kita, guru-guru kita mengajarkan kepada kita, ayo awali dan akhiri catatan dengan kebaikan. Akhiri dengan kebaikan. Makanya ada namanya nisfus Sya'ban, setelah maghrib kita bersama-sama. Supaya apa tujuannya? Supaya akhir catatan kita baik dan awal catatan tahun ini kita baik. Itu tujuannya. Dengan niatan yang pertama kita diberikan kekuatan iman. Kemudian kita tujuan yang kedua bagaimana supaya kita panjang umur, diberikan rezeki yang barokah. Dan yang ketiga kita dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Itu niatannya. Dan dibacakan Yasin, dan setiap membaca Yasin membaca doa nisfus Sya'ban. Nanti kalau sudah majelisnya mengadakan, yuk bareng-bareng salat maghrib berjamaah, Yasinan nisfus Sya'ban, ya, doa nisfus Sya'ban, Yasin 1 kali, doa nisfus Sya'ban. Insyaallah catatan kita diakhiri dengan kebaikan dan diawali dengan kebaikan pula. Mudah-mudahan awal baik dan akhirnya akan menjadi baik. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga baginda Kanjeng Nabi melanjutkan wa Ramadhan syahrul ummati. Bulan Ramadan adalah bulan umatku. Kenapa bulan Ramadan dikatakan bulan umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad? Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan bonus yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Dari awal bulan Ramadan, 10 awal bulan Ramadan, 10 hari dari awal bulan Ramadan dikatakan apa? Namanya apa? Hari pengampunan, maghfirah Allah. Kemudian 10 hari berikutnya termasuk rahmat Allah. Jadi kalau kita ingin diberikan kasih sayang oleh Allah, ditambah kasih sayangnya oleh Allah, maka 10 hari setelah 10 hari yang kedua, berarti tanggal 11 sampai tanggal 20 kita lakukan kebaikan di situ. Kemudian yang terakhir ikut minan nar, 10 hari yang terakhir dari tanggal 21 sampai akhir bulan Ramadan ikut minan nar. Ya, kita akan dihindarkan oleh Allah dari siksa api neraka. Ini nikmat yang Allah berikan kepada umat baginda Kanjeng Nabi. Dan ada lagi nikmat yang luar biasa di bulan Ramadan, sehingga dikatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan umat baginda Nabi Muhammad, karena di bulan Ramadan, khusus di bulan Ramadan, khusus umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad, ada yang namanya Lailatul Qadar. Di malam Lailatul Qadar itu lebih baik, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung, mungkin perkiraan kurang lebih 80 tahun. Satu kali, satu malam kita melaksanakan baca Al-Quran di malam Lailatul Qadar, berarti seperti kita membaca Al-Quran selama 80 tahun lamanya. Satu malam. Inilah nikmat yang Allah berikan kepada umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya baginda Kanjeng Nabi mengatakan bahwa bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bonus banyak diberikan kepada umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karena itu bersyukurlah kita menjadi umat baginda Kanjeng Nabi Muhammad. Oleh karena itu di awal bulan Rajab ini baginda Kanjeng Nabi mengajarkan doa kepada kita dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana
wa ballighna Ramadan. Jadi mulai masuk bulan Rajab kita sudah diajarkan doa. Allahumma ya Allah, barik lana, berikan kebaikan kepada kami ya Allah. Fi Rajab, di bulan Rajab ya Allah, kebaikan segalanya. Wa Sya'ban ya Allah, berikan kebaikan kepada kami ya Allah. Sya'ban, di bulan Sya'ban ya Allah. Wa ballighna Ramadan, sampaikan umur saya ya Allah, panjangkan umur saya ya Allah, sehingga saya bisa melakukan seluruh rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan sehingga kita bisa melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ini yang pertama. Ini masih babak pengisian ini. Berikutnya yaitu bulan Rajab. Bulan Rajab ini merupakan bulan yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ada peristiwa Isra wal Mi'raj. Nah, kalau kita tahu bahwa insyaallah kalau nggak keliru tahun yang kemarin saya menjelaskan tentang Isra Mi'raj itu proses perintah sholat yang 50 menjadi 5 waktu. Prosesnya panjang. Dan kita ketahui bahwa ketika baginda kanjeng Nabi Muhammad Isra Mi'raj bukan hanya sholat yang diperintahkan, banyak hikmah yang luar biasa mengikuti perjalanan baginda Nabi ketika Isra Mi'raj. Salah satu di antaranya yang harus kita tiru, yang telah diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda kanjeng Nabi Muhammad, bagaimana bersosialisasi yang baik di dunia ini, diajarkan oleh Nabi Ibrahim kepada baginda Nabi Muhammad. Apa yang diajarkan? Bagaimana bersilaturahim, bagaimana berziarah. Ya. Isra wal Mi'raj. Isra artinya perjalanan Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berarti melalui via darat. Ya, melalui via darat. Dan sebelum, kalau di Al-Quran Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa pendek, singkat ya. Padahal di dalam kitab namanya Dardir Mi'raj, kitab Dardir ini kitabnya tipis tapi khusus untuk menjelaskan Isra Mi'raj, mulai dari baginda Nabi duduk di Mekah didatangi oleh malaikat Jibril, dibelah dadanya sampai Isra Mi'raj, kembali lagi ke Mekah di Masjidil Haram, dijelaskan di dalam kitab Dardir ini. Kalau tahun yang kemarin dijelaskan bagaimana proses melaksanakan sholat, perintah sholat yang 50 menjadi 5 waktu. Sekarang yang kita bahas yaitu inti selain sholat ketika perjalanan Isra Mi'raj. Apa diantaranya? Yaitu silaturahim, berziarah. Sebelum baginda Nabi Muhammad sampai di Baitul Maqdis, sebelum baginda kanjeng Nabi Muhammad sampai di Palestina, di Masjidil Aqsa, beliau mampir di Tursina, beliau mampir di Bethlehem, beliau mampir di bukit yang namanya Bukit Tursina, ya, Madian, kemudian Bethlehem, dan juga beliau mampir ya, berziarah di mana? Di Yasrib, di Madinatul Munawwarah. Jadi sebelum perintah untuk hijrah, baginda kanjeng Nabi Muhammad sudah mampir ke situ, berziarah, menemui sahabat-sahabatnya, keluarganya di sana. Ini menunjukkan bahwa baginda kanjeng Nabi Muhammad diajarkan oleh malaikat Jibril untuk bersilaturahim sehingga umur kita dipanjangkan. Kenapa? Karena salah satu diantaranya adalah faidah keutamaan silaturahim. Kenapa kita selalu diberikan rezeki oleh Allah, rezeki yang luar biasa nikmatnya? Ya, itu semua karena keutamaan dari silaturahim. Saya kenal dengan Pak Waji, padahal Pak Waji orang Malang, saya orang Situbondo, karena silaturahim. Saya kenal dengan Ustadz Ibnu Affan. Ya udara, baginda kanjeng Nabi
naik ke langit tingkat 1, diajarkan oleh malaikat Jibril bagaimana bertamu dengan baik, yaitu dengan melaksanakan permisi terlebih dahulu. Sebagaimana di dalam kitab dijelaskan, fasa'ida wa Jibril hatta idhaya ila babin minal abwabil sama'at dunya. Jadi sesampainya di langit tingkat 1, langit dunia langit tingkat 1, apa yang dilakukan malaikat Jibril? Fa'istahtah, meminta izin ketuk pintu. Assalamualaikum. Karena di langit itu ada penjaganya. Assalamualaikum, mengatakan salam, mengucapkan salam, dijawab salam. Kemudian penjaga langit mengatakan, man hada? Siapa engkau? Siapa ini? Kata penjaga langit. Jadi ada komunikasi, ya. Jadi kita bertamu tidak main nyelonong tanpa permisi masuk, tetapi ada tata kramanya. Ini yang diajarkan malaikat Jibril kepada baginda kanjeng Nabi Muhammad, bertamu dengan baik. Ditanya oleh tuan rumah yang penjaga langit tingkat 1, man hada, siapa engkau? Qala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, Jibril, saya Jibril. Kemudian qila, penjaga itu tanya lagi, wa man ma'aka? Siapa orang yang bersamamu itu? Ditanya oleh penjaga langit. Qala Muhammad. Kemudian malaikat Jibril jawab, ini adalah Muhammad kekasih Allah. Ya, ini adalah Muhammad kekasih Allah. Ya. Kemudian masih ditanya, ursila ilaihi, apakah diutus oleh Allah untuk datang ke sini? Naam, diutus oleh Allah. Maka barulah dipersilahkan masuk. Setelah dipersilahkan masuk, langsung masuk. Padahal sebenarnya kalau Allah menginginkan baginda kanjeng Nabi Muhammad SAW ingin bertemu dengan Allah, gampang. Tidak harus melalui langit 1, 2, 3 sampai 7, langsung ke mustawa selesai. Tapi kenapa harus melalui tahap-tahap bertahap? Ini menunjukkan bahwa semua waktu zaman butuh waktu, butuh proses. Ya. Apa proses yang luar biasa di situ? Proses bagaimana bersilaturahim dengan baik. Makanya Kebejian Kecamatan Kuta sedang berkunjung ke majlis taklim ini, bawa majlis taklim ini ke majlis taklim yang lain. Seperti Gus Ipul, awalnya bukan pengurus MBC, ikut kemana-mana. Ya, dari perwakilan dari majelis taklim, ya, Al-Muttaqin, ya, silaturahim ke Al-Qudus, silaturahim ke Al-Hidayah. Akhirnya kenal semuanya. Ini bentuk silaturahim. Ini bukan bid'ah, sudah diajarkan baginda Nabi, diajarkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi. Ketika ingin bertamu kepada Allah, menghadap Allah, diajarkan dulu bagaimana bertata krama dengan baik. Maka disitulah di langit tingkat 1 di dalam kitab Dadil ini dijelaskan faidah fiha Adam alaihissalam bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu kerjaannya ya bersedih, senang, sedih, senang. Ternyata kerjaannya sedih, senang, sedih, senang. Ketika menoleh kanan, senang karena melihat anak cucu Adam sedang ada di surga. Tapi ketika menoleh ke kiri, beliau nangis, bersedih karena melihat para ahli neraka yang disiksa. Ini anak cucu saya kok disiksa di neraka, makanya nangis ketika menoleh ke kiri, sebagaimana di dalam kitab ini. Kemudian baginda kanjeng Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, man hada? Ya Jibril, siapa ini ya Jibril? Qala, malaikat Jibril mengatakan, hada abuka Adam. Hada abuka, namanya Adam. Ini bapakmu Muhammad, namanya Adam. Huwa abul bashar, dia adalah ayah seluruh umat manusia. Ya, bukan pakai teori Darwin ya. Kalau pakai teori Darwin, asal manusia itu dari kera. Ini apa namanya, kekafiran yang luar biasa ya. Jadi Allah itu menciptakan langsung Nabi Adam manusia, bukan berbentuk kera. Karena evolusi dan sebagainya, sehingga yang awalnya ekornya di belakang pindah ke depan. Luar biasa ini.
penyesatan yang sungguh menyesatkan. Padahal Allah di sini jelas, Abul Bashar, bapaknya manusia adalah Adam alaihissalam. Kemudian setelah berdialog disampaikan apa maksud tujuannya, dan kemudian terakhir didoakan. Minta restu baginda Nabi Muhammad, minta didoakan kepada baginda Nabi Adam sebagai Abul Bashar. Makanya kita kalau ada hajat jangan lupa kepada orang tua kita yang masih hidup. Kalau kita punya hajat, datangi orang tua kita, minta barokahnya, minta doanya, minta restunya. Kalau masih hidup, kalau sudah meninggal dunia, kirimi Fatihah, kirimi Yasin, kirimi tahlil. Makanya kalau ada hajat biasanya di desa-desa, ini di desa masih melakukan. Ketika ada hajat mau menikahkan anaknya, ada resepsi pernikahan. Sebelum resepsi pernikahan ada istilah arbe, kirim doa. Apa tujuannya? Permisi kula nuwun kepada para sesepuhnya. Ini jangan sampai ditinggalkan. Dan alhamdulillah di Kuta luar biasa. Setiap malam kita dari MWT ke majelis taklim, semuanya pada mendoakan orang tuanya, pada mendoakan nenek moyangnya, para arwah leluhurnya. Ini bentuk yang telah dilakukan oleh baginda Nabi. Minta kepada Nabi Adam, minta doa. Padahal nggak perlu baginda Nabi minta doa, nggak perlu. Tapi inilah tata krama, adab yang harus diajarkan oleh baginda Nabi kepada umat-umatnya. Kemudian setelah didoakan oleh Nabi Adam, kemudian lanjut ke langit tingkat 2. Ya, ke langit tingkat 2. Di dalam langit tingkat 2 tetap melaksanakan fa'istaftah. Malaikat Jibril itu tetap minta izin, tidak langsung nyelonong, minta izin untuk masuk. Kemudian di langit tingkat 2 itulah kemudian beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Ini dihafalkan ya, Nabi Isa dan Nabi Yahya. Apa hikmah yang luar biasa? Ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Yahya. Ini membuktikan bahwa orang soleh, orang-orangnya Allah, orang yang dekat dengan Allah, itu pada hakikatnya tidak mati. Buktinya Nabi Adam sudah meninggalkan dunia sebelumnya, tapi bisa masih berkomunikasi dengan baginda kanjeng Nabi Muhammad yang masih hidup. Ya. Jadi tidak ada kaitan. Oh, udah mati sudah, mati ya mati sudah. Tidak ada hubungan dengan orang yang masih hidup. Katanya siapa? Itu yang orang yang mati itu masih melihat kepada kita. Kalau kita tidak bisa melihat kepada orang arwah leluhur kita, tapi arwah leluhur kita melihat kepada kita, seperti melihatnya para arwah leluhur kepada kita yang masih ada di dalam botol ini. Jadi para arwah leluhur itu melihat kita seperti kita berada di dalam botol, sedangkan orang yang ada di dalam botol nggak bisa melihat orang yang ada di luar botol. Makanya nangis para arwah leluhur kita ketika kita berbuat jelek, berbuat maksiat, berbuat kebodohan, berbuat dosa. Nangis para arwah leluhur kita, nangis. Makanya ini perlunya kita mendoakan arwah leluhurnya. Ziarah kubur ini perlunya bahwa para arwah leluhur kita melihat kepada kita. Kasihan, ya Allah, kenapa anak saya seperti ini? Kenapa cucu saya seperti ini? Ada sambungan tetap. Ya, jadi tidak mati. Kemudian ini dibuktikan sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda Nabi. Setelah itu singkat cerita sama ya, tata kramanya tutup pintu, assalamualaikum, permisi, nuwun, sama. Karena setiap langit ini ada penjaganya masing-masing. Ditanya, karena di langit 2 ditanya lagi, siapa engkau? Saya Ibrahim, saya malaikat Jibril. Dengan siapa kamu? Dengan Muhammad. Sudah diberitahu Allah? Iya, masuk. Jadi ada komunikasi. Sama penjaganya semuanya ketat. Kemudian yang ketiga di langit 3 itu
Baginda kanjeng Nabi bersama malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam, ya, dan bertemu dengan Nabi Yusuf. Kemudian singkat cerita, kemudian di langit tingkat 4, ya, beliau bertemu dengan Nabi Idris. Kemudian lanjutkan ke langit tingkat 5, bertemu dengan Nabi Harun, ya. Kemudian di langit tingkat 6 bertemu dengan Nabi Musa bin Imran, ya. Ini Harun dan Musa ini satu saudara, sama-sama dari Imran. Kemudian yang terakhir bertemu dengan Ibrahim Halilullah. Jadi ini ada komunikasi. Nah, jadi di dalam Isra Mi'raj ini yang harus kita pelajari, yang harus kita ambil hikmahnya, bukan hanya sholat saja, tapi ada silaturahim, sambungan kita, hablum minan nas kita. Bukan hanya hablum minallah, tapi hablum minan nas. Ini ada satu cerita dan terakhir, sudah 20 menit. Ada terakhir, ada kisah. Ada kisah pada masa Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa. Kaum Nabi Musa ini ahli ibadah luar biasa, dan dia beribadah sudah 350 tahun lamanya. 350 tahun lamanya, luar biasa ya. Kita belum nyampe umur segitu. Kemudian datang kepada Nabi Musa, ya Musa, sampaikan kepada Allah, ya, tempat apa yang saya disiapkan Allah untuk saya yang sudah beribadah 350 tahun lamanya. Tempat apa yang Allah siapkan untuk saya yang sudah beribadah selama 350 tahun? Ditanya. Tanya kepada Allah Nabi Musa, ya Allah, singkat cerita, Musa, apa kata Allah? Sampaikan kepada orang yang ahli ibadah itu, saya siapkan dia di akhirat neraka. 350 tahun beribadah kepada Allah, disiapkan neraka oleh Allah. Ini ruwet katanya. Akhirnya disampaikan, wahai sahabatku, kaumku, Allah menyampaikan kepada saya bahwa Allah siapkan engkau di akhirat nanti, yaitu neraka. Apa kata orang yang ahli ibadah itu? Ya udah, nggak apa-apa, saya ikhlas, saya ridho, terserah, walaupun saya dimasukkan neraka oleh Allah, nggak apa-apa. Tapi asalkan tubuh saya dibesarkan oleh Allah, sehingga neraka hanya cukup untuk tubuh saya, cukup saya saja yang masuk neraka, semuanya manusia yang lain masukkan ke dalam surga. Ya, apa yang dimaksud dalam sejarah ini, cerita ini? Bahwa orang tersebut melakukan ibadah selama 350 tahun, tapi dia tidak mau tahu dengan lingkungannya, tidak mau tahu dengan keluarganya, tidak mau silaturahim, tidak mau saling bekerja sama, tidak mau saling tegur sapa, tidak mau saling tolong menolong, hanya kepada Allah saja dilakukan, maka ancamannya neraka. Tapi ketika orang tersebut mengatakan peduli kepada orang lain, biarlah saya cukup yang masuk neraka, yang lain masuk surga, apa kata Allah? Hai Musa, sampaikan kepada orang yang ahli ibadah itu, saya ampuni dosanya dia dan saya siapkan surga untuknya. Ini pentingnya silaturahim, ini pentingnya hablum minan nas, hubungan kita dengan tetangga kita, hubungan kita dengan sahabat kita, hubungan kita dengan keluarga kita, jangan sampai terputus gara-gara hal yang sepele, gara-gara politik misalnya, hanya gara-gara politik beda pilihan sampai tidak tegur sapa, bahkan suami istri berpencar cerai gara-gara politik, dan bahkan putus hubungan antara murid dengan guru gara-gara politik. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan momentum Isra Mi'raj ini, kita bukan hanya beribadah kepada Allah,
tapi bagaimana kita meningkatkan kualitas hubungan kita, hablum minan nas kita dengan sesamanya, saling menolong dengan sesamanya. Makanya kalau ada yang sakit takziah, menjenguk, kalau orang meninggal takziah. Makanya meja sudah ada wadahnya, ketika orang meninggal dunia di-share, yuk kita bareng-bareng takziah, ada kifayah. Ini bentuk kebersamaan di antara kita. Mudah-mudahan dengan menghitung Isra Mi'raj ini kita akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah dan menambah kasih sayang di antara kita, sehingga kita saling membutuhkan satu dengan yang lainnya. Karena manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan kerjasama dengan manusia yang lain. Kata orang Barat, zon politikon, manusia itu tidak bisa hidup sendiri tanpa harus bekerja sama dengan yang lain. Maka jangan angkuh dalam diri kita. Manusia adalah makhluk sosial, butuh kerjasama. Mudah-mudahan dengan momentum ini kita semuanya akan semakin dekat dengan tetangga kita, keluarga kita, sahabat kita, akan mempererat tali hubungan kita. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi niyyati qabul bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa karamati awliya'illahil kiram bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan sebelum saya akhiri,